hari ini kita, pahanya kelihatan ya, tutup dulu. Oke, hari ini adalah video pertama kita, konten pertama kita, konten rumit. Ya, rumit. Kenapa bisa dipanggil rumit? Karena kita rumit, teman sekamar yang rumit. Oke. Iya ya. Pokoknya begitu. Kita belum ada opening, tapi hari ini kita itu lagi buat challenge. Kita pengen buat konten 30 konten selama kita bersama. Kok selama kita bersama sih? Selama kita sudah menjadi roommate, apa aja sih yang terjadi di antara kita berdua selama kita menjadi teman sekamar? Ya, teman ribut, teman main, teman makan, ya, teman tidur, everything lah pokoknya ya. Jadi selama kita udah berapa tahun bareng? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Pokoknya kita udah 1 tahun lebih, dan ini tuh effortnya kita kali ya. Tiba-tiba tuh kita tuh kayak bikin konten yuk gitu. Gara-gara lihat orang-orang pada bikin konten kali ya. Kayak gabut ya kita. Karena kerjaan lagi, mungkin kerjaan lebih sedikit, tapi ya numpuk gitu ya. Jadi kita pengen buat konten seru-seruan, challenge kita untuk merayakan ya. Anniversary kita sebagai roommate. Ya guys. Oke, kita mulai aja. Kita belum kenalan ya, kita roommate sebagai siapa ya. Oke, you dulu. Aku Monica Laras, biasanya dipanggil Monica. Males. Enggak, dia kalau di tempat lain namanya Monica, di sini namanya Laras. Iya, Laras. Ya biar lebih anggun, Laras. Gitu. Anda siapa ya? Oke, aku Veronica, biasa dipanggil Vero. Ya, itu kalau di luar. Kalau di sini dipanggilnya Vian. Oke, kenapa kita bisa ganti nama BTW? Kan namanya Monica ya kan? Harusnya Monik. Dan aku Veronica, dipanggilnya Vero. Udah dari lama dipanggil Vero, you dipanggil Monik. Iya. Kenapa kita Kita mau ngomong sekarang nih? Ya, gak apa-apa sih. Asal-usul nama Monica dan nama Laras dan Vian. Oke, asal-usulnya kenapa dipanggil Laras ya? Jadi tempat kerjaan itu nggak boleh ada satu nama yang sama. Dan waktu aku datang pertama kali ke tempat kerja, ternyata nama Monica tuh udah ada. Dan yang namanya Monica itu kalem kayak malaikat. Ya minder dong ya kalau mau nyaingin nama Monica. Akhirnya kata emak gitu ya, waktu tanya mau namanya siapa, Laras aja biar kelihatan lebih anggun. Baik, jadi namanya Laras biar kelihatan lebih anggun dan baik hati gitu. Tapi aslinya nggak ada anggun-anggunnya sama sekali. Jangan dipercaya omongan manusia satu itu. Oke, kalau Vian kenapa dipanggil Vian? Kenapa nggak kan namanya Oktaviani, Veronica Oktaviani Astuti? Kenapa nggak dipanggil Tuti? No, nggak boleh. Jadi gini, asal usulnya kenapa jadinya Vian? Kenapa nggak Nika, nggak Okta, nggak Tit, gitu. Nggak Astuti apa Tuti gitu. No. Jadi tuh, ya bener, kasusnya sama di tempat kerjaan, kita satu tempat kerjaan, jadi tidak boleh pakai nama yang sama. Nah, namanya udah ada Vero, seniorku udah ada yang namanya Vero. Nah, aku nggak boleh pakai. Jadi aku harus mencari nama. Sama nih, sistem cari namanya susah, harus nyari sana sini ya kan, memikirkan kalau nama Okta kayaknya tidak cocok dengan personalitiku yang terlalu selengean. Enggak sih, kalau Okta tuh kelihatannya kan cerdas gitu ya. No, justru Okta itu terlihat apa ya, kayak cewek banget. Aku tidak bisa. Anda tidak cewek atau bukan cewek? Sedikit apa ya, degradasi ya ini. Udah mulai degradasi. Ini ya, ada ceweknya dan cowoknya. Nah, itu harus seimbang. Gini nah, kan. Makanya kenapa dan aku suka nama yang berawalan dengan huruf V. Nggak tahu sih, kayak keren aja gitu. Kesannya macho. Oh ya? Iya. Emang Vian macho? Vian macho. Oke, Vian yang di luar sana buktikan kalau macho ya. Macho lah aku tuh. Salah. Oke, jadi karena itu ya, karena di kerjaan kita ada namanya. Oke, itu asal-usul namanya Laras sama Vian. Jadi kalau mau panggil boleh Laras, boleh Vian. Sayang juga boleh, karena kebetulan teman saya satu ini pacarnya belum ada. Enggak, bukannya enggak ada sih, belum ketemu. Pasti nanti kalau udah ketemu ada, pasti ada di sebelah ya kan. Nanti sebelahnya pacarnya dia, sebelah pacarnya aku gitu. Mungkin sedang dalam kandungan kali ya. Ya enggak gitu juga, Mali. Oke, nih konten yang pertama ini kita akan membahas tentang first meet-nya kita, pertama kali kita ketemu gitu ya. Jadi tararara gitu ketemu. Gimana sih pandangan
Vian gitu waktu ketemu pertama kali Laras, dan gimana sih pandangannya Laras waktu pertama kali ketemu Vian, dan gimana kira-kira ingat nggak ya kita pertama kali ketemunya? Kayaknya Vian dulu deh biar afdol ya. Yang lebih tua yang memulai, masa aku ya kan? Nggak tua-tua banget ya. Jadi awal ketemunya dia kapan ya? Kayaknya itu beneran tahun lalu. Waktu itu di ruang capsek. Nah, dia baru datang dan you tahu rambutnya tuh merah gitu kan, panjang. Terus bajunya tuh apa ya? Ala-ala model gitulah. Terus kayak tidak kayak nggak niat daftar kerja jadi guru. Ini anak siapa datang-datang. Terus mukanya songong gitu kan. Songong, sok merasa iya sok iya bet. Emang iya ya, kan bukan calon guru, calon sekretarisnya Capsek ya kan? Nah, masalahnya tuh kan waktu itu datang, terus tiba-tiba kenalan, iya ini calon guru olahraga. What? Terlalu cantik untuk jadi guru olahraga. Enggak sih, lebih ke ini dia cocoknya jadi model, harusnya jangan jadi guru olahraga. Model madul ya. Model madul. Nah, kalau you sendiri, Laras gimana? First impressionnya apa tadi? Lihatnya kayak gembel gitu. Enggak, kayak ya itu tadi, harusnya nggak cocok jadi guru awalnya tuh. Ini nih yang lucu nih, ini nih. Ini lucu banget. Pertama kali lihat itu kan ketemu di Capsek. Ini ibu satu ini sedang membaca sebuah buku gitu ya. Katanya tuh kalau guru baru di sekolah kita itu, di tempat kerja itu harus ada buku yang wajib dibaca. Rajin kan gue? Rajin banget dia baca buku gitu ya, setebel itu gitu, kelihatan wah ini kayaknya udah ibu-ibu anak satu kali ya. Jadi pertama lihat itu memang bayangannya aku ini guru tuh udah senior, maksudnya bukan guru baru yang baca gitu loh, bukan guru baru lagi, jadi kayak kelihatannya udah senior. Sampai puncaknya tuh aku lihat, pokoknya puncaknya itu waktu kita mau acara apa yang kita pergi, apa sih, rapat kerja. Waktu itu aku belum bisa gabung dan aku di chat lah lewat WhatsApp sama ini orang gitu, Bu Monica gitu, ibu bisa nggak, ibu sampai mana ya hari ini, bisa ikut kan gitu. Aku lihat foto profilnya dulu, aku lihat wah ini sama suaminya kali ya, karena di situ fotonya itu sama adikmu itu loh. Iya kan Dek, kalau kamu lihat kamu pernah dikira jadi pacarku atau suamiku ya Dek. So itu kan fotonya kayak yang pakai baju wisuda, terus aku kiranya S2 ya, maksudnya aku belum kepikiran bahwa itu S1. Jadi katanya tuh sama suaminya kan deket banget gitu, nggak kelihatan sama adiknya. Terus habis itu aku nanya sama suaminya dan aku bilang maaf Bu gitu, saya nggak ikut gitu ya. Waktu itu bilanglah sama teman-temanku yang teman-teman gitu, teman-teman gerombolan jalan, wah aku dicat nih sama guru seniornya di sekolahku. Dan baru kalau waktu itu sih pertama kali aku liatnya ya itu kayak udah senior aja gitu, karena pembawaannya memang guru banget dan penampilannya memang udah guru banget, pakai sepatu kalau nggak salah dulu kan pakainya itu kan, pakai yang cetok-cetok sepatu cetok-cetok warna hitam. Enggak, warnanya bukan. Oh bukan, salah berarti lihatnya itu Bu Masti berarti. So tahu. Enggak, dia pokoknya pakai rok hitam gitu kan, rok hitam yang panjangnya lututnya di bawah lutut gitu, terus sama baju rapi gitu ya. Terus kalau aku kan datang pakai rok di atas lutut, sobek dikit sampai paha gitu ya. Jadi itu sobeknya nggak dikit sih. Ya, itu nantang namanya. Makanya aku bilang dia nggak cocok jadi guru. Masa iya ke sekolah rok itu rok apa-apaan gitu kan? Enggak, sebenarnya itu kan pengennya tuh menggoda sedikit gitu. Kali aja ada yang ganteng gitu ya, ganteng ternyata ada. Gitu sih. Mau tak sebutin? Kagak usah, nanti aja ya. Jadi emang first impressionnya itu. First impressionnya tuh liatnya udah keibuan dan senior banget gitu. Itu pertama kali. Berarti cocok jadi menantu idaman mertua dong? Boleh. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau punya mantu seperti dia. Ambil. Jangan. Belum siap. Enggak sih. Pas dia ngomong kayak anak satu gitu, emang setua itu ya muka gue, oh my god. Nah baru pas dia datang terus tahu kalau ternyata cuma setahun lebih tua, terus dia kayak kaget. Ini beneran setahun lebih tua. Gak percaya sih sebenarnya, tapi mau gimana lagi, memang beneran setahun lebih tua gitu. Nah itu pertama kali kita ketemu ya. Terus yang lucunya lagi, nah kita tuh kan punya tempat tinggal, jadi kita dapat tempat tinggal dari kerjaan. Enak banget ya kerja di sini ya, dapat tempat tinggal gitu ya, dapat tempat tinggal, dapat mes kayak gitulah, tapi mesnya satu rumah gitu, dan kamarnya tuh cuma 3.
Nah yang 3 kamar tuh udah keisi semua. Nah kamarnya si ini nih, si Miss Fian ini nih, kamarnya itu gede dan itu buat berdua. Nah waktu itu aku belum mau lah ya ikut ke sini ya, belum mau ditawarin buat kesini, tapi nggak tahu kalau satu kamar sama dia. Terus tiba-tiba dikasih tahu dia juga yang WA, kita akan di satu kamar ya kan. Nah, terus aku kaget dong, iya kalau tidurnya sama calon suami gitu ya enak lah, ini tidurnya sama orang yang nggak kita kenal. Bayangin gimana coba pertama kali denger kita mau satu kamar gimana? Enggak sih, sebenarnya pertama itu gini, kan aku masuk duluan, aku masuk bulan Mei waktu itu, terus ditanyain nanti dapat tempat tinggal, tapi khusus kamarmu itu bisa buat 2 orang, jadi udah dilihat dulu, udah dikasih lihat dulu ini kamarnya gini, kalau buat 2 orang gimana. Nah pikirku awalnya tuh satu tempat tidur gitu loh. Nah terus aku tanya tempat tidurnya gimana, oh nanti satu di sini satu di sini, jadi tuh kita modelnya kayak kasur sendiri-sendiri, lemari sendiri-sendiri, meja sendiri-sendiri. Jadi I mean I think I still have personal space, jadi nggak apa-apa kalau aku nggak masalah. Jadi nanti kita tinggal bagi aja, ini punya lu, ini punya gua gitu, nggak boleh cross line. Nah itu awalnya mikirnya mau gitu, terus namanya kan nggak tahu siapa yang mau Satu sekamar. kamar ya. Masih aku berapa bulan tuh masih sendiri. Terus datanglah manusia satu ini, terus dengar-dengar ini dia yang bakalan jadi teman sekamarku gitu. Terus jadi kayak aku mempelajari orang ini dulu. Jadi waktu pertama tuh pas dia datang itu tak liatin dulu kalem anaknya, dong kayak kalem pertama. udah nggak ada kalem-kalemnya, datang langsung Pertama tuh kalem banget, baik banget, sumpah ya, swear dah. Nah, karena kenal sama ini, terus sama 2 orang lagi yang ya itu ya, sama Baby Dohi sama Mami Wan itu kan, jadilah seperti ini. Awalnya mah kalau masih diem aja ya, kenal mereka bertiga. Oh my god ya. enggak. Jadi tuh sebenarnya dia tuh orangnya udah selengean, lebih selengean dari aku, lebih prestisius dari aku. Cuman mungkin awal sok-sok jaim aja, sok-sok menghargai yang senior. Bu udah kenal, Vian Ya itu kan yang Tuhan. Aku nggak tahu kenapa dari semua apa sih namanya, semua itu teman-teman kerja gitu kan, aku paling muda, paling kecil ya, muda banget kan. Nah terus kalau manggil itu kan biasanya aku Mbak atau Mas atau Bu minimal ya. Kalau sama dia tuh nggak bisa. Kalau aku manggil dia Bu itu aneh banget, atau manggil Mbak kayak manggil Mbak Bibi gitu loh. Jadi mending manggil jadi manggilnya tuh enakan Vian, jadi kayak lebih akal. Kalau nggak Vian sih kayak aku lebih membahasakan ya sis sis gitu ya Chin gitu ya, biar apa, biar nggak kelihatan aku tuh jangkar dia gitu. Padahal tuh ya memang nggak bisa untuk manggil Mbak, itu nggak tahu kenapa sih, nggak bisa aja, susah untuk manggil Mbak ya, karena nggak kayak kalau kemana aku manggilnya dia kayak anak satu gitu, ibu anak satu. Kalau sekarang nggak jadi ibu anak satu ya kan, waktu tahu kelakuannya dia udah dah ya. Enggak, emang kelakuan gue kayak apaan Ya nanti kita bahas di episode selanjutnya, dan sekarang dong. Sekarang nah, ini buka dulu sekarang. Kalau kita mau buka sekarang nanti habis konten kita kan. Ya, kita masih punya challenge tuh banyak dan sekarang. Iya, nah terus tuh kan itu bahas first impression ya. Awalnya tuh ya kesel juga gitu loh, ini siapa ya kan. Terus datang tuh kan waktu itu dia bawa banyak barang ya kan. Itu barangnya tuh banyak banget, satu kamar tuh langsung penuh barangnya dia semua, padahal barangku cuma dikit. Terus aku yaudah dia datang tak bantuin lah ya, I mean sebagai calon roommate yang baik tuh membantu, padahal dalam hati ia mengutuk, ini apaan barang sebanyak ini, dia mau pindahan rumah apa gimana ya kan, tahu sendiri kan, baju ya, sampai bawah. Kalian mau tahu dia punya kotak sepatu berapa? Itu mah jangan, nanti aku dikiranya anak sultan. Ya dia tuh kotaknya aja. Pokoknya dia itu harus minimal punya 1 merek sepatu di dalam kamar. Jadi kayak apa ya, dia tuh kolektor sepatu. Itu pelampiasan kan, waktu zaman sekolah nggak bisa beli gitu kan. Zaman sekolah kan kismin gitu kan. Waktu udah kerja, udah punya penghasilan sendiri, ya udah puas-puasin aja tuh buat beli sepatu sih. Karena perhiasan kagak punya, Cin. Ya itu sih first impression yang paling ngeselin ya, itu waktu barang-barang banyak. Nah itu benar-benar merubah pikiranku tentang orang ini, kayak apaan nih. Terus benar-benar satu kamar tuh, jadi kan ke tempatnya dipindah gitu. Nah dia pakai yang bagian kanan ya,
kanan nggak sih itu aku kalau aku masuk kiri, aku kanan. Aku kiri terus kan. Iya, dia kiri, saya kanan. Nah, habis itu kayak ya udah itu udah PW-nya kita. Jadi bener-bener ya awal-awal tuh menyesuaikannya tuh masih canggung-canggung gitu. Masih lucu ya. Masih. Ya, masih kan? Hai. Kayaknya nggak ngebak. Awal-awal tuh kayak apa ya? Kayak apa ya? Ya pokoknya kayak orang PDKT awal gitu ya. Sok manis gitu ya. Ya beneran kayak udah makan. Oh makan nggak? Ada makanan tuh gitu. Ya. Terus awalnya sendiri di kamar, terus ada orang gitu. Terus kan aku suka nyanyi kan. Dan itu kayak awalnya masih canggung banget. Aduh nanti kalau aku nyanyi orang gimana? Berisik banget sumpah ya. Tapi kan dia lama-lama juga gitu, dia fit callan sama pacarnya gitu kan, tidak memikirkan perasaan teman sekamarnya gitu kan. Ya soalnya dia tuh pertamanya waktu kita bareng tuh masih punya pacar. Ya udahlah, nggak usah dibahas lah. Ya itu nanti kita bahas nanti kenapa dia putus. Nggak mau. Itu tidak, kalau udah putus ya udah gitu. Ada rencana balikan? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya sih, awal-awal emang lucu ya kita ya, ternyata lucu banget. Kalau ingat awal-awal tuh dia tapi rambutnya masih panjang ya, nggak sependek ini ya. Dulu masih panjang banget gitu, panjang banget, dan rambutnya kan lurus jadi bagus gitu. Mas sekarang udah brondol gitu ya. Bagus ini loh. Kayak Dora kan dia. Kan emang Doraemon ya. Doraemon. Imut dong. Imut. Ya pokoknya itulah awal kita ketemu tuh satu kamar tuh ya sama. Kalau aku juga kaget gitu. Walaupun aku samanya sih kalau ngekos memang berdua gitu sama temanku. Tapi waktu pertama kali kan ini beda kan. Kalau dulu konteksnya kan kita kuliah ya, sama-sama cari ilmu gitu ya. Kalau sekarang kan kerja. Bayangin aja, kalau dulu sama temanku yang satu kamar sebelumnya waktu kuliah itu kan kita beda kelas, jadi kita nggak ada rivalnya gitu kan, nggak rival gitu. Nah ini satu kerjaan, terus abis itu satu kamar, berarti kan dari pagi sampai pagi lagi kita bareng gitu ya, bareng. Tapi untungnya banget dia punya kesibukan sendiri, sibuk lah. Terus aku juga punya kesibukan sendiri, jadi memang kita ketemunya saat di kamar. Kita sering ngobrol ya kalau malam ya, jadi sebelum tidur tuh kita kayak nabi-nabi gitu. Entah nabi-nabinya tuh tausiah yang akhirnya bikin kita konflik, kayak kita beda pandangan gitu ya, atau bikin kita tuh kayak ya udahlah, lu punya pandangan sendiri dan gue punya pandangan sendiri. Kadang ya pusing kayak punya pandangan sendiri, dan tapi lucunya kita nggak pernah berantem loh. Nggak yang sampai apa ya? Kebun binatang keluar semua tuh belum pernah sih. Jangan pernah lah. Jangan. Kalau sampai kayak gitu tuh berarti udah parah banget. Udah konfliknya tuh udah lebih parah dari perang dunia kayaknya. Iya ya. Tapi emang itu, dan aku lucunya itu pokoknya walaupun kita satu kamar kita belum pernah itu loh ya, lucu banget ya. Padahal kalau di yang tapi kalau sama yang lain nggak tahu sih. Dia sih. Kalau aku sih nggak tahu sih ya. Memang ya pada ngomong apa aja tuh ya mungkin ya frekuensinya berbeda. Nah kalau sama nih orang ya kita ngomong ya udah kayak apa ya, nggak pernah punya batasan, nggak pernah yang namanya marah-marah aja gitu ya. Dan dia mendengarkan, ketika dia marah-marah aku yang mendengarkan. Ketika kita berbeda pendapat tuh ya udah kayak ya udah itu pendapat kayak kamu, ini pendapatku kayak gini. Jadi kita tidak memaksa untuk menyeberang. Tidak memaksa. Gitu. Jadi mungkin itu kali ya yang bikin kita awet berteman. Karena kalau sekamar gini kan, kalau kamu udah up kan aku yang down, ketika aku up dia yang down. Jadi apa ya, karena aku merasa ya udah kenapa sih harus diberangkat hal yang tidak bermutu gitu. Dan dia pun juga kayak gitu sih orangnya, nggak perlu kita mikir yang enggak ya nggak gitu. Nah gitu teman-teman, jadi ini adalah pembahasan awal kita sebagai roommate ya mungkin roommate. Mungkin aku nggak bisa ngomong kayak gitu deh, coba ajarin bahasa Inggrisnya gimana sih? Roommate. Nah, muka aja yang nggak bule tapi otaknya nggak nyanda buat ngomong bahasa Inggris ya kan. Nah iya, muka dia bule tapi ya itulah gitu ya. Cuma gitu. Nah untuk next konten kita mau ngapain nih? Lihat aja dong nanti. Ini ditonton dulu. Ini teman-teman boleh drop ini nggak, drop challenge, drop question gitu. Boleh kayaknya. Dong. Jadi untuk next konten, kalau teman-teman pengen tahu kita nih kayak gimana, mungkin mau tahu seberapa kenal kita sama yang lain, satu sama lain gitu ya. Padahal jujur aja ya, ingatan gue kan paling busuk. Iya dia nggak bisa nginget, bahkan mungkin dia nggak tahu warna kesukaanku apa. Mungkin kayaknya dia lupa aku suka apa, terus makan apa. Itu kan tahu sendiri kelemahannya aku untuk menghafal sesuatu ya. Itu diingat-ingat, menghafal nama,
kecuali visual ya, visual mesti aku hafal. Kalau warna kesukaan aku pasti tahu dong warna kesukaan dia. Jangan dibahas dulu, itu Enggak. nanti mungkin next konten ya. Nah, next tuh kalau teman-teman punya challenge atau punya pertanyaan-pertanyaan yang pengen dikulik tentang kita berdua sebagai roommate, kita udah Roommate. selama setahun nih bareng. Hmm. Nah, bisa drop nanti di kolom komentar atau nanti kita bikin open gitu ya di Open question ya? Iya, di IG. Kayaknya seru nih. Sebentar lagi kita bisa kayak Stasia bareng. Stasia Pokoknya kita bikin konten itu buat seru-seruan, buat bahas tentang ya roommate kita selama 1 tahun gitu ya. Kita merasa blessing banget, ya nggak sih, bener nggak kalau bersyukur, feeling blessed. ya feeling blessed gitu ya. Bersyukur banget intinya kita selama bareng 1 tahun itu kita belum pernah dan jangan pernah buat ada konflik. Jadi kita pengen berbagi aja cerita kita selama 1 tahun. Dan nanti Satu. 1 tahun. Dan ini tahun kedua tapi kita berbeda kamar. Iya. Cuma sama aja ya. Sebelahan doang. Sebelahan doang. Dan kita bisa ketok dan kita bisa dengar suara kita dari mana-mana. Iya. Jadi aku ngomong, dia denger, dia ngomong, aku denger. Jadi kalau dia lagi video callan sama calonnya nih, aku denger. Apa enggak ya? Enggak ada. Enggak ada. Oke, mungkin itu dulu kali ya sis. Kita ngobrolnya. Kita akan ngobrol lagi di konten selanjutnya. Dinantikan ya untuk konten kita selanjutnya. Oke, thank you so much guys sudah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Nanti kita ketemu lagi di next konten. Bye bye.